Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Finex Berjangka, Nanang Wahyudin. Selamat pagi, Pak Nanang. Selamat pagi, Mbak. Ya, baik. Pak Nanang, kita ngomongin emas dulu, ini masih menarik. Emas sudah menembus 1.800. Harga emas itu apa? Karena kemarin sudah naik terus, begitu harganya sudah bagus, sekarang pergerakannya terbatas atau seperti apa kalau untuk hari ini pergerakan emas? Ya, untuk pergerakan dalam 2 hari terakhir kita lihat sempat mengalami level tertingginya di 1817 dan pada akhirnya berkoreksi di 2 hari sebelumnya itu ke 1780-an dan pada hari 2 hari terakhir emas masih terjaga di kisaran 1780 sampai dengan 1817. Nah, kemungkinan itu masih akan terjadi karena kita bisa melihat rangkaian berita ataupun event penting yang terjadi mungkin nanti malam pasca ECB yang akan melakukan rapat reguler, ya kemungkinan akan ada sesuatu yang mengenai mungkin stimulusnya. Mungkin faktor lain juga kita lihat data ekonomi Amerika yang nanti malam akan dirilis, data retail sales yang dicatatkan itu dari prediksi yang ada kurang begitu baik, dari 17 menjadi 5%. Kemudian itu mempengaruhi pergerakan pasar komoditas yang di pasar itu sendiri. Begitu, Mbak. Pak, target emas berikutnya, Pak Nanang? Ya, untuk target emas sendiri kita melihat masih terjebak dalam resisten terjaga yang melihat bahwa resisten yang terjadi di 1825, 1250 itu akan menjadi target konfirmasi untuk kenaikan lanjutannya untuk emas itu sendiri. Dari depan yang terakhir tidak menutup kemungkinan 1864 itu menjadi next target dia hingga hari tahun paling tidak ke 1900. Di satu sisi ruang koreksi itu bisa terjadi karena penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini ada ruang untuk mengalami koreksi emas itu sendiri ke area kembali bergerak ke bawah 1800. Tapi perlu adanya katalis yang mendukung bahwa dolar itu benar-benar mengalami penguatan dari data ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan dari bank sentral yang bisa mendorong penguatan dolar itu sendiri. Dan garis bawahnya itu ada di 8125 itu menjadi area bawahnya dia bila mana terjadi koreksi sampai dengan ke area 1750-an, Mbak. Dengan harga emas seperti Anda sebutkan tadi, apakah Anda kemudian menyerahkan investor untuk profit taking saja atau seperti apa? Ya, peluang saat ini emas terjebak dalam range trading, ya kan? Range trading kisaran 1795 sampai dengan 1815. Kisaran tersebut mungkin masih menjadi area yang terjaga gateway-nya emas bila mana terjadi konfirmasi penembusan atau dengan closingan di atas 1817 itu menjadi area buy. Tapi ketika dia berada di bawah 1790 itu menjadi area sell. Dan paling tidak di sini market sendiri harus melihat bahwa gateway yang terjadi kali ini menjadi bahwa pergerakan masih bergerak terbatas. Artinya bila mendekati area level atas itu bisa di 15-17 itu bisa sell, sudah baliknya di area 1790 sampai dengan 1795 itu menjadi area buy. Begitu, Mbak. Masih menjadi area yang baik. Apakah Anda juga menyarankan untuk perak misalnya, selain emas, palladium misalnya, seperti apa? Seperti apa prospeknya? Kita lihat pergerakan komoditas selain emas juga kita lihat komoditas lainnya. Itu baik dari harga minyak ataupun komoditas logam mulia selain emas yaitu silver itu masih menarik di kalangan pasar itu sendiri. Karena kita melihat aliran investasi baik dari kinerja dari itu sendiri, pergerakan mata uang itu pelaku pasar mencari alternatif pilihan investasi. Dan salah satu mungkin tadi kita lihat peluang selain emas itu adalah silver, itu masih bisa dikatakan atau palladium itu masih menjadi alternatif pilihan untuk bisa diinvestasikan oleh pelaku pasar itu sendiri, Mbak. Baik. Emas, perak, palladium, kemudian sekarang kita mencoba beralih ke CPO, kemudian all-in. Setelah kokoh kemarin di 2.400, apakah akan terus menguat? Ya, kita lihat peluang dari harga CPO sendiri, kita lihat dari kenaikan harga minyak dunia, pengaruh penguatan mata uang lokal itu juga mempengaruhi kenaikan dari harga CPO itu sendiri. Kita lihat 2.400 CPO di Malaysia sendiri kemungkinan itu dalam di saat akhir minggu ini, 2 hari ke depan, hari di hari esok kemungkinan masih tertahan pada kisaran 2.600 sampai dengan 2.200. Dan kita lihat dari harga minyak dunia yang dikabarkan akan pemangkas. Kemudian itu kita lihat minyak dunia
sedikit di atas $40 per barrel dan tidak menutup kemungkinan target sampai dengan akhir tahun itu di kisaran 40 sampai dengan 50. Karena yang perlu diperhatikan kalau dia berada di area 35 itu menjadi kondisi yang tidak baik untuk harga minyak sendiri. Mungkin kalau dari sentimen ataupun kebijakan dari OPEC ataupun OPEC Plus itu bisa mempengaruhi penekanan terhadap harga minyak. Dan saya melihat CPO sendiri masih cenderung bagus untuk bergerak ke depan. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Pemirsa, demikian tadi analis dari PT Finex Berjangka, Nanang Wahyudin.